Kita sama-sama angkat pujian mau cinta Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Jika sebentar kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang ayo kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau nyanyi Kudaki-daki. Semuanya semangat ya. Yesus besertaku.
Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Sekarang kita menaikkan satu lagu pujian lagi di kepak-kepakan sayapnya. Musik. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyi lagi dari awal ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Semuanya sikap berdoa yang baik, ikuti kasih dia berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan. nama Tuhan. Sekarang Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, berikan kami hati yang siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Shalom adik-adik. Masih semangat? Masih bersuka cita? Oke, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Adik-adik, yuk duduk yang manis. Kakinya dilipat, tangannya juga dilipat. Hari ini Kak Tasya akan bercerita tentang seseorang yang bernama Zakheus. Siapa namanya adik-adik? Iya, Zakheus. Nah, cerita ini kakak ambil dari Alkitab, dari kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik, ada sebuah kota bernama Yeriko. Kota Yeriko. Nah, Zakheus tinggal di kota Yeriko. Kita kenalan yuk dengan Zakheus. Hai Zakheus. Nah, coba adik-adik lihat. Zakheus mempunyai badan yang pendek. Dia lebih pendek dari papa dan lebih pendek dari mama. Nah, tetapi Zakheus adalah orang yang sangat kaya. Punya banyak uang. Rumahnya sangat bagus dan sangat besar. Ia adalah seorang pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai? Nah, pemungut cukai itu artinya seseorang yang bertugas menagih pajak. Jadi, semua orang yang ada di kota Yeriko harus membayar pajak, memberikan uang kepada Zakheus. Tetapi Zakheus meminta uang yang lebih banyak dari yang seharusnya orang-orang bayar. Wah, kok Zakheus seperti itu ya? Apakah boleh adik-adik? Tidak boleh. Sehingga orang-orang di kota Yeriko sangat marah, tidak suka kepada Zakheus. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berjalan melewati kota Yeriko. Nah, Zakheus ingin sekali melihat Tuhan Yesus. Lalu ia pergi cepat-cepat ingin melihat Tuhan Yesus. Tetapi coba lihat adik-adik, ada banyak sekali orang berkumpul mengelilingi Tuhan Yesus. Mereka badannya sangat tinggi, sedangkan Zakheus badannya pendek. Sehingga dia jinjit-jinjit tidak kelihatan. Dia melompat juga tidak kelihatan. Lalu bagaimana ya? Apa ya yang dia lakukan? Zakheus melihat ada pohon ara di depan sana. Tuhan Yesus pasti akan melewatinya. Lalu ia cepat-cepat berlari melewati orang-orang, menghampiri pohon ara itu. Dia memanjat pohonnya, lalu ia melihat Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus melewatinya, ia melihat ada orang di atas pohon. Ia memanggil Zakheus, ia menyuruhnya turun. Tuhan menyuruh Zakheus turun karena Tuhan Yesus ingin menumpang di rumah Zakheus. Zakheus sangat bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya Zakheus. Lalu Zakheus segera turun, lalu berjalan bersama Tuhan Yesus menuju ke rumah Zakheus. Orang banyak yang mendengar kalau Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakheus merasa bingung. Kok Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakheus? Padahal Zakheus orang yang berdosa. Ia suka mengambil uang orang lebih banyak dari yang seharusnya. Nah, kenapa ya Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakheus? Apa karena rumahnya Zakheus besar, mewah? Bukan adik-adik. Tuhan Yesus mau menerima semua orang. Dia tidak pernah memandang kekayaan orang. Tuhan Yesus tidak memilih-milih orang. Tetapi Tuhan Yesus mau datang mencari dan menyelamatkan kita semua. Tetapi Zakheus berkata bahwa ia
akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Wah, hartanya yang banyak sekali itu, ia mau membaginya kepada orang miskin. Tapi bukan hanya itu saja, ia juga akan mengembalikan 4 kali lipat uang dari orang-orang yang ia paksa membayar pajak lebih. Wah, banyak sekali ya. Nah, lalu Zakheus merasa sukacita. Ia sangat sukacita karena sejak pertemuannya dengan Tuhan Yesus, ia bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Ia bisa berubah, ia tidak lagi mau mengambil uang orang lain seperti dulu. Tuhan Yesus sangat bersukacita. Tuhan Yesus berkata bahwa pada hari itu telah terjadi keselamatan. Nah, Zakheus mau mengikuti Tuhan Yesus. Zakheus juga sangat senang ketika Tuhan Yesus mau menyapanya dan mau menerima Zakheus, walaupun Zakheus orang yang berdosa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, sangat sayang kepada adik-adik. Adik-adik, siapa yang masih ingat lagu pujian kita minggu lalu? Tangan Tuhan terbuka bagimu. Ya, Tuhan Yesus telah membuka tangannya. Adik-adik, siapa yang mau mengikuti Tuhan Yesus? Bagaimana caranya? Iya, adik-adik, kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, kita harus rajin berdoa, membaca firman, taat kepada orang tua, rajin beribadah, dan juga mengasihi semua orang. Adik-adik mau? Kakak yakin semua pasti bisa ya. Oke, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu, kakak mau ajak adik-adik berdoa. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Adik-adik ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.